Ini kayaknya ini Pak, memang mungkin pemahaman dia nanti menciptakan aliran baru ini Pak. Bisa jadi Pak. Tapi Pak Mordeka tadi itu tidak ampun. Jadi Pak Bombom, ya Pak Bombom wajib memarahinya karena orang sama itu. Saya marahnya itu karena begini, istilahnya begini, kalau kita bahasa Toraja itu bilang di kuan di mapak asiri itu kasih malu, bikin malu, begitu Pak Lidara. Ya bang, patas gitu. Saya abang mipakada, maksudnya begini. Yang lain yang kau kasih keluar, yang lain yang kau bicara, begitu. Itu berarti orang tombombuan, orang gila, tobaga-baga, orang gila, paham ya? Makanya tadi saya bilang, nah itu. Saya ini orang Toraja, tapi saya lahir di Papua, tapi budaya, bahasa saya nggak boleh lewatkan. Saya harus mengerti bahasa itu. Begitu. Madia. Madia. Selamat pagi. Madia mana nih? Hilang lagi. Selamat malam media. Ini kaget ya. Pak Bombom. Nah, jadi gitu. Baru-baru itu Madia itu di channelnya Aditya tadi dengan Pak Dani itu tidak akan mungkin orang Kristen menjawab itu. Tidak tahu itu apa itu. Ya, yang mana? Saya tadi di channelnya Aditya tadi dia live itu. Saya mau masuk di Pak Bombom sini penuh. Tanya itu center class itu kan budaya bukan Alkitab. Madia sudah masuk itu Madia. Si Pedo ini namanya, bukan Madia, si Pedo. Dokter Profesor Bogor Kotor alias botak. Jadi gini Pak Bombom ya, itu dia. Kalau saya sih menurut saya dia aliran-aliran mau menciptakan aliran baru itu dalam. Iya, dia mau ciptakan aliran baru. Mereka mau ajaran-ajaran. Iya. Jadi dia punya pahamnya dua maksudnya itu. Iya. Dia mengikuti hukum Taurat, menggabungkan dengan ajaran Yesus, tidak bisa. Iya. Yudaisme diambil. Pak Jiki Sembiring, masuk ke miknya Pak Jiki Sembiring. Mau dicampur dengan kekristenan. Bentar Pak, saya tanya Pak Pendeta dulu. Ini juga Pak Pendeta jadi Pak Sembiring, saudara saya ini hamba Tuhan juga pendeta gitu. Pak Pendeta Sembiring. Pak Sembiring. Iya, Pak. Ya. Kalau kita lihat dalam Roma 2 ayat 12 ini sudah jelas Pak ya. Betul nggak apa yang Paulus katakan? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Miknya Pak, miknya. Akan binasa tanpa hukum Taurat. Berarti kita nih Pak ya. Iya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Betul nggak? Cuma betul. Bapak tadi dia mau gabung dua-dua ini, nggak bisa gabung dua-dua. Ini berpisah. Betul. Nggak bisa. Dia mau gabung dua-dua. Nggak bisa. Kemudian ayat ini sudah jelas Pak. Ayat masih banyak. Cuma saya baru kasih ayat ini Pak. Saya udah kasih jelas dia. Ini ayat yang tentang mereka punya ajaran. Lihat Pak, perhatikan. Nah, iya. Ini sama saja 16 juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, coba perhatikan ayat 21 di sini. Nah, ini. Silakan. Ini kan connect sebenarnya ini. Ayat ini. Iya kan? Iya. Cuma orang itu dia tidak mau mengerti. Makanya saya bingung. Kenapa bisa begini? Orang begini ada ya?
Yang bingungnya Pak Bom tadi dia bilang Kristen, tapi dia menyangkal ini apa Hukum ini Paulus punya surat Galatia. Paulus itu disangkal semua. Jadi kan bingung aliran apa ini? Aliran sungai mungkin, Pak. Itulah, makanya di sini kan ada ayat banyak ya. Contoh ya, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Betul? Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah itu. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Coba, sekarang dia hidup di hukum Taurat. Bagaimana Paulus memenangkan dia? Sedangkan dia masih hidup di hukum Taurat. Iya kan? Ayat ini saja sudah menunjukkan. Banyak sekali ayat. Nah, dalam Roma 8 ayat 21. Nih, coba kita lihat ya, Roma 8 ayat 21. Nah, di sini. Nah, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Nah, kita ini kan anak-anak Allah. Kemudian dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Banyak sekali ayat-ayat buat kita diskusi. 2 Korintus 3. 3 ayat 17. Perhatikan di sini. Nah, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kita lanjut ke 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kita tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti kita tidak mengikuti hukum Taurat lagi. Baru habis itu dia bilang, ini Pak, adik-adik tidak setuju di Galatia kan? Betul nggak teman-teman? Tadi saya mau tunjuk di sini masalah perbudakan di Roma, kemudian Galatia 5. Nah ini. Iya. Ini masalah cookie, ini coba tunjukkan ini. Langsung dia bilang apa? Galatia itu kontradiksi. Iya. Enggak, Pak Bomnya tadi. Jadi mungkin itu seperti orang Yahudi dalam masa transisi kali, Pak. Iya. Artinya kalau mau masuk ke Kristenan, mau masuk ke Kristenan. Ya, itu betul, ini konteks Galatia seperti itu. Sampai Rasul Paulus kan bilang ini orang bodoh kan gitu. Iya. Masakan kamu itu dalam ini Pak, dalam Galatia 3 itu Pak, Rasul Paulus jengkel juga itu. Seperti Pak Bom juga memang bilang ini bodoh. Iya. Enggak, masalahnya semua dia itu surat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Ini sudah mereka orang bodoh. Iya, terus ayat 2 dia terus. Hari ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat dan karena percaya kepada pemberitaan Injil? Pak Profesor, Pak Dokter. Dua hal berbeda itu. Ya. Tadi saya mau bawa di Galatia, dia bilang, dia karena takut, dia bilang, sudah itu kontradiksi. Ya itu Pak Bom. Katanya mau di Galatia, tapi dia sudah bilang apa kontradiksi ya sudah. Dia bilang kontradiksi lah, terus yang dia bilang tempelan lah, itu bagi saya wah ini udah nggak benar ini. Gak benar. Pantas ngamuk Pak Mordekai tadi. Ya ngamuk Pak Mordekai. Ya saya juga. Pak Mordekai sampai marah. Pak Mordekai sampai tidak buka layar itu. Buka layar itu. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam. Enggak, yang masalahnya soalnya dia bilang Kristen, tapi surat Paulus disangkal semua, itu yang saya. Dia baikkan. Selamat malam media. Iya, menarik cukup ya. Diskusi tadi menarik kawan-kawan. Kalau aku lihat itu ada saling berkontradiksi ya dalam pemahamannya dari Bapak tadi dengan ajaran kawan-kawan ini gitu loh. Itu di mana ya? Apakah gara-gara nggak ada tafsirnya kawan? Tidak menurut kawan-kawan? Madia. Gara-gara nggak ada tafsirnya atau bagaimana? Madia itu yang kontradiksi ayat ini saya tunjukin ya, ayat-ayat kontradiksi ya. Ini banyak nih Madia. Ya, surah ini Madia. Lain itu sama. Tadi. Ini yang kontradiksi. Kalau tadi nggak ada kontradiksi. Tadi nggak ada kontradiksi. Madia nih, ini kontradiksi. Coba kamu jawab, bener nggak nih kontradiksi atau tidak? Ya, jangan mau dulu. Tanya dia. Kita bahas yang yang Bapak yang udah selesai itu Madia. Sebentar. Teman-teman, Madia sebentar ya. Teman-teman, tadi sebenarnya saya mau bicara di Galatia. Itu saya mau kasih ayat ini teman-teman ya. Teman-teman di rumah, Bapak siapa tadi?
dokter siapa? Kalau dia baca ayat ini, langsung dia gemetar, Pak. Tapi dia sudah tahu jadi. Saya baca ya. Bapak yang di rumah, Bapak Mikael baca ya. Kamu tahu, Bapak Michel tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mampus tidak, tapi dia bilang apa? Galatia kontradiksi. Aduh, susah ini orang-orang. Madia. Apa gara-gara tidak ada tafsirnya atau bagaimana kok sampai terjadi begitu? Dokter tadi kok beda dengan Bom. Kenapa sampai beda? Karena tidak ada tafsirnya seperti Al-Quran. Madia QS70 mereka itu kok bisa begitu? Kok beda tolong gitu? Buka QS70 ayat 4 Pak Bom. QS70 ayat 4. Ini berkontradiksi dengan QS22 ayat 47. Ya, terus QS70 ayat 4 Madia, coba dijelasin Madia. Ada ratusan itu. QS70 ayat 4 dulu lah. QS70 ayat 4. QS70 jauh sekali ayatnya. QS70 ayat 4 Pak. Banyak ini nanti biar dia. Ya, QS70 ayat 4. Ini Madia coba jelasin dulu nih Madia, belum selesai nih. Ya, sama QS22 ayat 47. Coba Madia nih jelasin nih Madia nih ya. Di apa sini kan ya ini malaikat dan roh ya Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun ya. Terus Pak Bom bukain di QS 22 ayat 47. 1000 tahun. Ya. Itu di satu hari di sisi Tuhan kamu katanya 50.000 tahun. QS 22 ayat 47. QS 22 ayat 47. Ya, ayat 47, Pak. Seribu dan 50.000 itu ya. Nah, ini Madia tadi kan satu hari 50.000 tahun. Di sini satu hari 1.000 tahun. Yang mana yang benar nih Madia? Oke, jadi gini ya. Aku bicarakan standarnya saja dulu. Jadi kalau dalam hitungan Allah ya, hitungan Allah kepada manusia, untuk manusia itu hitungannya satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Nah, seperti itu hitungannya. Nah, tapi kalau manusianya di mana nih? Malaikat, yang manusianya malaikat mana? Itu beda lagi gitu loh. Beda lagi kawan. Ya, 50 tahun seperti itu kawan. Jadi manusianya di mana? Madia, yang katanya untuk manusia yang mana? Yang untuk manusia yang informasinya satu hari 1.000 tahun itu untuk manusia. Informasinya kamu dapatnya dari mana informasinya? Pokoknya kalau ada ayat yang bicara seperti itu informasinya. Nanti kan tadi yang di ayat QS 22 ayat 47 itu kan seperti itu. QS 22 ayat 47. Kok bisa beda? Yang satu 50.000 tahun, yang satu 1.000 tahun. Padahal sama-sama satu hari. Kita nggak usah lihat yang lain. Satu hari di sisi Allah 50.000 tahun. Yang satunya lagi satu hari di sisi Allah 1.000 tahun. Karena hitungannya yang dikeker itu beda oleh Tuhan. Pak Liudara, yang dikeker beda. Yang dikeker itu untuk malaikat dan untuk manusia. Jadi beda-beda kekerannya. Jadi di ayat itu beda kekerannya Pak Liudara ya. Ayatnya itu menjelaskan kekerannya beda. Kekerannya gimana? Kekerannya pakai yang dikeker maksudnya yang dikeker beda. Ada yang khusus malaikat. Itu hitungannya malaikat beda dong dengan manusia, hitungannya seperti itu. Ya, tapi ukuran manusia beda juga gitu. Kok Allah salah ngeker? Kok Allah salah ngeker? Beda-beda tergantung makhluknya. Malaikat kan beda makhluknya sama manusia. Jadi kekerannya beda juga, hitungannya beda. Oh, gitu. Seperti itu. Oh, iya.
Pakai kekeran apa nih? Kalau Pak King David ada tadi dia punya kekeran Pegasus. Allah pakai kekerannya kekeran apa nih? Tergantung makhluknya. Yang dikeker itu tergantung makhluknya. Yang dikeker apa malaikat atau manusia atau makhluk lain gitu loh yang dikeker. Gitu. Ini kan sebenarnya berhubungan dengan turunnya wahyu bisa, Pak? Iya. Ya nggak tahu mah dia itunya begitu, kekerannya dia kekerannya mah dia kayak gitu, Pak, karena dia ngelihat ayatnya pakai kekeran. Iya, jadi begini mungkin Bang Madia, ketika Muhammad di Gua Hira, setelah memberikan wahyu kepada Muhammad, itu Jibril di gua itu atau dia naik lagi? Karena tadi kalau pakai hitungan 50.000 ya atau 1.000 tadi dikatakan. Atau dia nongkrong di situ, standby di situ. Ya itu tadi. Sebenarnya informasi dari ayat yang tersebut yang menjelaskan di QS 22 ayat 47 dengan QS 70 ayat 4 itu kan beda-beda yang dikeker. Nah, walaupun beda-beda yang kekerannya jumlah nilainya, jumlah harinya itu berbeda hitungannya, tetapi di mata Sang Pencipta itu sama, nggak ada pengaruh gitu loh. Jadi apapun alasannya kalau berkorelasi dengan wahyu tadi nggak ada terpengaruh juga gitu kawan. Ya, karena yang dikeker masing-masing salah. berbeda. Maksudnya begini. Coba tadi buka ayatnya Pak Bom. Itu artinya tidak sama. Itu waktunya, itu berlakunya itu di situ bagi manusia, begitu. Beda di dalam Alkitab. Nanti kita bisa bandingkan ya. Nah, kemudian mereka meminta kepadaku dalam kurung Nabi Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi ya janjinya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhan adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa itu hanya satu sisi gitu loh. Artinya di sini bahwa sehari di sisi Tuhan, satu hari di sisinya Tuhan gitu ya. Dan kemudian adalah sama seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Mu di sini siapa? Manusia kan? Manusia. Nah, kalau 1.000 tahun, kalau yang 1.000 tahun itu berarti yang dikeker manusianya kawan. Artinya hitungan Tuhan untuk manusia gitu loh. Yang dikeker hitungan Tuhan untuk manusia. Kalau untuk makhluk lain? Kalau untuk makhluk lain tergantung ayat yang lain. Tadi kan diinformasikan di KS 22 kok tergantung? Maksudnya tergantung ayatnya. Tergantung ayatnya yang lain. Nah, misalkan di ayat KS 2247 itu kan satu hari 50 tahun. Berarti yang dikeker siapa? Bukan manusia itu. 50.000 tahun. Malaikat gitu loh. Seperti itu gambarannya. Berarti bagi malaikat menghadap kepada Allah itu hitungannya 50.000 tahun. Seperti bagi itu kita. Gambaran yang diinformasikan di ayat itu gitu loh. Ya, seperti itu. Bagi kita kan begitu. Bagi Sang Pencipta Sang Pencipta menggambarkan hitungannya itu untuk manusia biar pemahaman, pengajaran saja seperti itu gambarannya. Ya, seperti itu. Ya, kalau untuk manusia itu informasi saja itu, informasi. Atau speed-nya, kecepatannya atau ada kekeran, ada informasi. Ada kekeran, ada informasi. Kekerannya untuk malaikat itu, tetapi apa gunanya untuk manusia? Untuk manusia diinformasikan ayat itu untuk pengetahuan bahwa satu hari 50 tahun. Pak Bom, tolong buka QS 9 ayat 115 Pak. Iya, QS 9 ayat 115. Saya bingung lanjut. Kan itu berangsur-angsur ya Bang Madia ya. Ketika Tuhan menurunkan wahyu itu kan katanya itu berangsur-angsur ya, tidak langsung sekaligus. Nah, jadi ketika setelah wahyu diberikan, beberapa wahyu diberikan, itu apakah Jibrilnya di situ atau kembali lagi kepada Allah sehingga berlaku kadar tahun yang tadi itu gitu loh. Nah, maka seharusnya umur Muhammad ini berapa kira-kira kalau dia menunggu waktu itu gitu untuk dia menantikan wahyu berikutnya? 115 Pak Bom. 115. Udah itu Pak Sembiring itu udah pakai kekeran lah dilihat. Nah sekarang ini Pak, ini Madia bacain tolong Madia. Sebentar aku buka dulu Al-Qur'annya. Oh saya bacain deh. Allah sekali-sekali tidak akan menyesatkan suatu kaum. Tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia memberi petunjuk sampai dia menjelaskan tentang apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu. Ya, ini berarti Allah tidak menyesatkan ya, Madia. Ya. Benar nggak? Ya. Sekarang Pak Bom tolong tanya dulu dia Pak. Tanya dia dulu. Ya, tanya. Ya, Madia gimana Madia? Ini Allah tidak menyesatkan kan? Tidak akan nggak boleh dong, menyesatkan. Pak. Ya. QS berapa itu? QS berapa? QS 9. QS Ayat 9 ayat 115. Coba baca Madia. 115. Oke, aku baca dulu lah. At-Taubah ayat 115 ini. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Oke. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ini pada dasarnya Allah itu tidak menyesatkan kalau dalam posisi ayat ini gitu loh. Lihat tafsirnya kawan. Tinggal baca aja mudah kok, Islam itu sangat mudah. Enggak. Ini berarti Madia, saya tanya kamu, berarti Allah tidak menyesatkan kan? Dalam ayat ini, redaksi ayat ini, tapi ada redaksi ayat lain nanti yang menjelaskan Allah itu. Sebentar dulu, jangan dipotong. Jadi untuk redaksi ayat ini seperti ini ya, maksudnya itu Allah tidak akan menjatuhkan vonis ya, Allah tidak akan menjatuhkan vonis sesat kepada kaum yang telah diberinya vonis sebelum dia menjelaskan kepada mereka larangan-larangannya. Ya, berarti Tuhan itu sudah memberi informasi duluan. Oh ini jangan, ini jangan, nggak boleh. Pertanyaannya Tuhan kan begini Madia. Pertanyaannya bahwa Tuhan itu tidak boleh punya karakter, punya sifat menyesatkan. Benar nggak? Di dalam dirinya, betul nggak? Benar nggak? Jadi gini, betul nggak? Menyesatkan ini dalam posisi Anda harus paham dulu, pemahaman menyesatkan ini Anda harus paham. Dalam jangan letterek menyesatkan dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak pas nanti konotasinya. Allah tidak sekali-kali itu maknanya beda kawan. Menyesatkan dalam bahasa Indonesia, menyesatkan itu dalam ayat kekerannya itu, apa? Ya, dalam ayat ini, itu beda atau ayat ini dikekernya gimana nih? Dikekernya gimana? Jadi pemahaman menyesatkan ini artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi informasi duluan hal-hal yang dilarang, yang nggak boleh. Nah, tapi manusia tetap menjalankan, maka diponislah segala sesuatu itu, ponis Tuhan tuh sesat gitu loh. Itu maksudnya dalam menyesatkan dalam hal ini. Jadi dicabang dulu ya. Konotasi menyesatkan jangan di apa namanya? Ya udah nggak usah panjang-panjang. Iya, kekerannya jangan dipanjang-panjangin kekeran. Jadi kekerannya di sini tidak menyesatkan kan? Dalam konteks ayat ini tidak menyesatkan. Sebentar Pak, bukan dalam ayat ini tidak akan menyesatkan kan, benar? Madia, kekerannya begitu kan? Jadi ini sudah cukup jelas, ayat ini sudah jelas. Tidak menyesatkan kan? Saya tanya cuman iya apa enggak? Tidak menyesatkan kan? Sesuai dengan tafsir yang Madia baca, Allah tidak akan menjatuhkan vonis sesat kepada kaum yang telah diberinya petunjuk sebelum dia menjelaskan kepada mereka. Coba tafsirannya, coba tafsirannya biar kita tahu kekeran tafsirannya. Coba nih, tafsirannya. Jadi kekeran tafsirannya ini, kekeran menurut Masjidil Haram ya, di ayat ini atau ayat 115 ini kekerannya bahwa menyesatkan ini, tetapi ada informasi sebelumnya gitu loh. Iya, ada informasi sebelumnya Allah itu kekeran tafsirannya mana? Madia, kekeran tafsirannya mana? Mana kekeran tafsir mutasar, buka tafsir mutasar Imam Masjidil Haram tidak akan menjatuhkan vonis sesat kepada kaum yang telah diberinya petunjuk. Tidak sebelum akan menjatuhkan vonis sesat kan? Iya, tidak. Iya, tidak akan menjatuhkan vonis sesat kan? Berarti tidak menyesatkan. Betul sekali. Iya, bukan. Dia, kamu kan nggak perlu kamu buka tafsiran. Itu Al-Qur'an sudah cukup jelas banget. Literal itu. Pak Jeki, linknya Pak Jeki. Karena Anda tidak mengetahui asbabun nuzul ayat itu. Harus kalau Anda kalau tidak mengetahui jangan coba-coba menafsir. Madia berarti tidak. Berarti Allah tidak. Kalau dalam bahasa Inggris itu past tense itu loh. Ini lampau. Itu Madia, saya cuma tanya di sini konteks ini Allah menyesatkan atau enggak? Untuk ayat At-Taubah 115 Allah tidak menyesatkan satu kaum. Tidak menyesatkan, oke. Tidak menyesatkan. Bom tolong buka QS 7 ayat 186 Pak. Kok kayaknya Madia sudah bikin pagar baru gitu Pak ya?
Maksudnya nggak berani tegas. Iya, dia udah bangun Pagar. pagar baru. Jadi dia pakai kekeran. Ini saya juga nggak tahu kekerannya yang satu biji kekeran tuh kayak itu atau yang Ngekernya tutup mata sebelah enggak? Iya, ya yang pakai dua lensa apa satu lensa nih kekerannya saya nggak tahu nih. Yang saya tahu biasa Bang Madia pakai posisi, sekarang pakai kekeran ya. Oke. Iya. Kekeran Jack Sparrow itu Pak. Kekeran Ya, Jack Sparrow. Ini apa QS7 ayat 186 Pak Bambang. 186. Ya, QS7 ayat 186. Tadi berarti Allah tidak menyesatkan ya Madia kekerannya ya. Betul sekali. Ya, oke. Coba ini baca Madia. Oke, Madia baca ya. Ya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Ya memang benar, tidak mungkin ada selain Allah itu sendiri. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Seperti itu. Oke. Iya, tadi tidak menyesatkan, sekarang disesatkan. Yang mana yang benar Nadia? Kekerannya coba. Tadi kan ada ayat tadi, ada alinea poinnya yaitu ponis ya, ada ponis ini dalam posisi ponis ini sudah diberitahu oleh Sang Pencipta ini larangannya, ini perintahnya, sehingga bila manusia itu tetap menjalan atau melanggar yang ditentukan Sang Pencipta, maka ponis Tuhan akan menyesatkan. Seperti itu gambarannya. Oke, berarti ya, tadi iya kalau vonisnya ini tidak menyesatkan kan? Kalau vonisnya bagus tidak menyesatkan kan? Bebas Pak vonisnya. Ya, vonisnya bebas. Coba Pak Bobo. Jadi gini, kalau orang itu tidak dikasih gini, maksud Sang Pencipta Allah ini, orang itu sudah diberi informasi kebenaran, kebenaran. Oh, dalam Al-Quran ini begini. Nabi Muhammad juga memberi seperti ini informasinya. Tapi orang itu tetap tidak mau menurut. Tuhan yang Esa murni tiba-tiba dicabang-cabangkan, diekor-ekorkan, ya kan? Coba Tuhan yang diekorkan 1, 2, 3 itu tidak Esa murni lagi kawan. Nah itu kan keluar dari jalur gitu loh. Nah ini maka inilah yang terjadi gitu loh. Itu orang itu sudah divonis oleh Sang Pencipta itu sesat gitu loh. Sudah diinformasikan itu wajar. Nah, yang menyesatkan siapa itu? Yang 9115 tidak menyesatkan kan? Tidak akan menyesatkan kan, benar kan? Coba lihat redaksinya yang pertengahan itu, alinea yang tengah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan seseorang sebelum tidak akan menyesatkan seseorang sebelum informasi itu datang gitu loh. Tapi kalau sudah informasi datang, kalau sudah informasinya itu datang. Tolong QS4 119 Pak Bambang. QS4 ayat 119 Pak Bambang. Silakan apa? Cemilan habis buat. Cemilan habis ya. Pantas sudah malas. Aduh, habis ya. Aduh. QS4 saya 119 Pak. Mumpung ada Madia nih, saya mau lihat kekerannya dia kayak apa. QS berapa Pak? QS4 ayat 119. Coba tuh. Iya. Oke, Madia bacakan dulu ya, Madia bacakan. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ya, itu seperti itu menyesatkan gambarannya. lagi kan, ini tadi tidak menyesatkan, ini menyesatkan. Ini kan gambarannya menurut tafsirnya. Madia bacakan dulu ya biar kawan-kawan paham tafsirnya. Yang kita nggak bisa dalam posisi ini
menafsirkan sendiri karena ini ada asbabul wurud, asbabul nuzul. Ya, kita asbabul kan paham. Ada asbabul kekerannya juga kan? Coba asbabul kekerannya Jadi bagaimana? tidak boleh manusia yang tidak tahu asbabun nuzul tiba-tiba menafsirkan sesuai dengan letterlek terjemahan. Itu nanti tambah sesat gitu loh. Iya, asbabul kekerannya jadi memang harus apa pakai tafsiran. Harus pakai tafsir yang sudah baku, yang 9 itu ya. Pak Simbiring punya HP belum ganti kah? Perbaiki dia punya handset. Padahal saya sudah beli headset baru loh nih Pak. Saya nggak tahu ini. Itu apa pakai laptop kah? Jadi begitu Mandia ya. Jadi kekerannya Mandia bertentangan atau tidak Mandia? Tidak ada yang bertentangan di sini. Di sini informasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Bisa saja nanti Palidara saat ini masih dalam posisi ajaran sekarang, tapi tiba-tiba besok bisa berubah masuk Islam. Itu bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi. Itu mendapat hidayah namanya. Bisa terjadi membolak-balikan hati manusia. Iya, tolong Pak Bom QS 34 ayat 34 Pak Bom. Banyak sampai. Hah? Banyak Pak Bom. 34. Ayat 34. QS 34 ayat 34. Coba Pak Madia, coba kamu baca ini apa yang ditulis nih. Bentar, aku baca dulu ya. QS 34 ayat 34. Bentar, aku baca. Bentar. Aku buka dulu. QS 34 ayat 34. Oke. Tidaklah kami utus pemberi peringatan ke suatu negeri kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami ingkar kepada kerasulanmu. Nah ini. Apa yang mau dikeker di ayat ini, kawan? Yang dikeker berarti di sini Allah tidak mengutus pemberi peringatan ya. Tidak pernah mengutus pemberi peringatan, benar nggak? Jadi gini, ya di ayat surah As-Saba ayat 34, ini maksudnya adalah dan kami tidak mengutus di sebuah negeri seorang rasul yang mengajak kepada mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dengan ibadah, kecuali orang-orang dari penduduk yang tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat berkata. Jadi ini menceritakan orang itu perkataan orang-orang yang tenggelam dalam nafsu gitu ya, dalam nafsu dan syahwat mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa, wahai para rasul. Nah ini maksud dari ayat ini gitu ya. Seperti itu gambarnya. Di sini Allah tidak mengutus rasul kan ke suatu negeri kan, benar? Yang ditanyakan apanya? Iya, di sini tulisannya tidaklah kami utus pemberi peringatan ke suatu negeri, benar kan? Tidak pernah mengutus pemberi peringatan ke suatu negeri, benar nggak? Tapi ada pengecualiannya dong. Coba Anda lihat selanjutannya itu. Ayatnya ada poin. Yang saya tanya ini, ayat ini tidaklah kami utus pemberi peringatan ke satu negeri, benar nggak? Betul. Tapi setelah itu ada kecualiannya. Nggak usah pakai tapi. Kalau udah benar berarti di sini kita sepakat. Itu dilanjutkan rangkaian sebentar. Iya sebentar. Di sini jelas kami tidak mengutus. Berarti Allah tidak mengutus pemberi peringatan ke suatu negeri, benar nggak? Oke ya. Ada kecualinya kawan. Ya, kecuali orang-orang yang hidup, Iya pokoknya di sini ada tidak mengutus pemberi peringatan suatu negeri. Kecuali itu ya. Pak Bom tapi jangan lupa ya ada kecualinya. Ada kecualinya. Pak Bom tolong QS 35 ayat 23. Banyak sekali ini. Oke, QS 372772 aja Pak. 3772. Panjang. QS 3772 enggak, saya mau tahu kekerannya Madia nih bertentangan atau enggak. Tidak ada yang bertentangan kawan, karena Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, kawan, maha segalanya ya. Baik dan buruk itu semua perbuatan sama. Dia bertentangan itu Madia.
Tidak ada yang bertentangan. 3772 bagi Madia kekerannya tidak bertentangan. Oke, nggak apa-apa, biarin Tidak aja. ada. Kiranya bajak laut mungkin dia pakai itu, Pak. tertutup kok. Ya. Kiran bajak laut dia pakai. Iya, pakai kekeran. Coba nih baca. Coba 372 nih. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang 72 atasnya. 72 ayat 72. Ayat 72. Aku salah baca berarti. Ntar aku bacakan dulu. Silakan dulu, juga bacakan, aku sambil mencari. Silakan biarkan aku. Yes, 3772. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul pemberi peringatan. Tadi katanya tidak pernah mengutus pemberi peringatan. Di sini kami benar-benar telah mengutus rasul pemberi peringatan. Jadi kekerannya Madia ini bertentangan apa enggak? Yang satu bilang tidak mengutus pemberi peringatan atau rasul, di sini benar-benar mengutus pemberi peringatan atau rasul, gimana Madia? Coba kekerannya gimana? Jadi yang dikeker tadi kan sudah Madia kasih tahu. Setelah itu ada tulisannya kecuali, ada lanjutan kalimatnya kecuali. Jadi kecuali ini yang membuat kadang bertentangan gitu. Jadi kekerannya pas saja kawan. Kekerannya karena ada kecualinya. Kalau kawan-kawan memposting dalam posisi setengah saja mungkin bolehlah bertentangan, tapi karena ada kecualinya tadi, jadi tidak bertentangan kekerannya ya. Pas saja itu. Pas. Pokoknya sama Madia pokoknya pas. Pak Bom, Madia ini kita makan haliling aja kita. Haliling mandai. Iya, makan haliling mandai babi lah, mau lah. Nah, masa ada Madia ini tahu. Nah, katanya pakasam babi, handaklah. Jadi begini Pak, mana Madianya hilang. Sama Madia ini Google aja kalah. Google kalau dia nggak bisa jawab dia teriak. Not found. Kalau Madia nih ada semua jawabannya. Memang hebat Madia. Ini Pak Lidara. Ya silakan. Nih, Madia itu sudah dibiarkan sesat gitu. Kalau di Alkitab yang menyesatkan itu siapa Pak? Meteornya kita menabrak nih. Ya iblis. Yang menyesatkan. Iya, yang menyesatkan dalam Alkitab. Yang menyesatkan dalam Alkitab itu siapa Pak? Iblis Pak. Kalau kita gabungkan dengan yang ini tadi dibaca Madia, siapa itu? Serem Pak. Biar Madia yang jawab. Biar Madia jawab. Nah itulah Madia ini sudah dibiarkan disesatkan ini. Oke. Kalau memang sudah sesat dibiarkan dia. Oke. Madia jawab ya. Pak Bom tolong lagi ya, gara-gara nggak ada camilan jadi Pak Bom QS 11 Pak. QS 11 ayat 43 Pak. QS 11 tolong Pak. QS 11 ayat 43. Tidur dia. Tidur ya. Waduh. Kalau kita tutup aja lah. Iya. Emang tadi sih janjinya jam 12 Jakarta sih. QS 11 ayat 43 Pak Bom tolong biar dikeker lagi sama Madia. QS 11 ayat 43. Nah coba Madia nih. Ngekirnya dari jauh ini Pak. Dari jauh ya. Coba dari Madia. Jauh kaca kekernya juga nggak ada, ketutup. Coba Madia baca nih. Baca nggak Madia? Ya. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari ajab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nah itu. Berarti anaknya ditenggelamkan ya? Iya, ditenggelamkan. Anaknya Nuh nih kan? Anaknya Nabi Nuh ya? Iya, berapa orang nih yang ditenggelamkan? Dari informasi ini kan anaknya ini anak Nuh nih. Kita kita bahas ayat ini dulu kawan. Tidak bisa mencabang ke lain, nanti aku salah jalur nanti. Iya, ini berapa orang? Kekerannya Madia berapa orang nih anaknya? Untuk informasi di ayat ini sesuai dengan tafsirnya 1 orang. 1 orang. Oke. Pak Bom tolong QS 21 ayat 76 Pak Bom.
Nah, tapi khusus di ayat ini loh ya, tidak ada informasi lebih dari satu orang gitu loh. Tafsir apapun Iya, masih buka ini. iya, Nah, iya. QS 21 ayat 76, Pak. Kekerannya Salah Madia sebentar, gitu. Pak. Ini mohon maaf. Kes Pak. 21 ayat berapa? Kes 21 ayat berapa? Kes 21 ayat berapa? 21 ayat 76. 21 ayat 76. Saya duluan, Pak. Mohon maaf ini. Sudah jam Ya. 3 di tempat saya. Iya. Malam. Habis Malam, Madia malam. itu pakai. Madia pakai kekerannya bajak laut jadi tidak jelas. selamat menikmati tidur, selamat bunga tidur Pak, mimpi tidur. Selamat Coba tidur. Madia. Sekarang bacain ini Madia 76 nih. Coba. Dan ingatlah Nuh sebelum dia itu ketika ia berdoa dan kami memperkenalkan doanya. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Seperti itu. Nah, Apa yang ini mau kok ini diselamatkan keluarganya Nabi Nuh. Kok tadi ada yang mati satu, gimana sih? Ketinggalan itu, Pak. Jadi gini Oh, kawan. ketinggalan. Jadi menurut informasinya itu kan pada saat banjir itu ada keluarganya yang sudah naik, yang taat, tapi ada yang tidak mau, yang bandel gitu loh. Nah, yang bandel ini yang dikeker dalam ayat tadi. Yang bandel ini yang dikeker. Tapi di sini kami menyelamatkan bersama keluarganya, pengikutnya dari bencananya, keluarganya. Emang anaknya yang tadi ditenggelamin bukan keluarganya Nabi Nuh? Bukan. Makanya saya bacakan tafsirnya biar jelas ya. Ini menurut tafsirnya ayat ini loh. Al-Anbiya ini ayat 76. Menurut Kementerian Agama Arab Saudi, dan ingatlah wahai Rasul Nuh ketika dia berdoa menyeru Tuhannya sebelum kamu dan sebelum Ibrahim dan Lut. Lalu kami mengabulkan doanya. Kemudian kami selamatkan dia beserta keluarganya yang beriman. Nah, berarti yang beriman doang yang diselamatkan. Yang dikeker yang beriman ini ayat ini. Kalau yang tadi yang itu tidak beriman itu, yang dikeker tidak selamat itu. Oh, berarti anaknya tidak beriman ya satu ya. Tidak beriman itu ya, makanya ditenggelamkan. Karena kekerannya itu nggak beriman. Kalau ini ayat ini Al-Anbiya ayat 76 ini yang dikeker yang beriman. Beda kawan. Beda. Oke. Nggak bisa kontradiksi. Beda. Udah deh, kalau ada yang mau nanya silakan deh, saya mau minum ini dulu kalpanak dulu. Jadi yang selamatkan itu berapa Madia? Untuk saat ini aku belum bisa kalkulasi nih, soalnya belum kembali buka sirah-sirahnya, sejarah tafsirnya ini ya. Kalkulatornya masih rusak, Pak Marman, kalkulatornya belum bisa kalkulasi, rusak soalnya. Kecuali kawan-kawan datangkan ayatnya dulu, nanti Madia jelaskan. Nggak lucu, Pak. Kalau bahasa doang, Madia nggak. Kementerian Agama Arab Saudi emang ada? Maksudnya? Tadi kan kamu bilang Kementerian Agama Arab Saudi. Emang Arab Saudi punya Kementerian Agama? Madia yang ciptakan, Madia yang ciptakan. Saja bahasa simbolis artinya terus jawabannya simbolis. Iya, makanya saya bilang emangnya kayak Indonesia ada simbolis. Yang memimpin di Arab Saudi itu siapa? Gitu loh. Pada saat itu kan Arab Saudi kan ada bentuk kerajaan, ada bentuk khalifah gitu loh kawan ya. Madia, zaman Turki namanya kalau simbolis itu itu yang sebenarnya ada. Jangan bilang. Jadi begini kawan. Karena Arab Saudi itu kan pada saat itu ada yang bentuk kerajaan, ada yang bentuk pemerintahan seperti RI ini, bentuk bukan kerajaan gitu loh. Jadi posisi kamu putar balik. Sekarang bentuk Arab itu apa? Arab Saudi sudah republik atau? Sekarang kerajaan. Jadi bentuk Arab Saudi itu kan kerajaan. Jadi bentuk Arab Saudi kerajaan, bukan republik. Nah, jadi kalau maknanya untuk mempaskan dalam posisi ini, karena ahli penafsirnya itu pada saat itu mungkin berada pada zaman kerajaan atau republik, jadi yang dikeker pas itu seperti itu gambaran. Pak Bombom terakhir, Pak Bombom. QS 2 ayat 219, Pak Bombom tolong, Pak. QS 2 ayat 219. Kenapa sih Madia bukan pakai bahasa Indonesia yang pasti-pasti aja? QS berapa? QS 2 ayat 219, Pak.
QS 2 bahasa ayat Indonesia karena ada kalimat QS 2 kata-kata dalam ayat bahasa Arab 219 bahasa Indonesia gitu loh. 219. Jadi nggak bisa kita paskan bahasa Indonesia yang pok gitu, nggak bisa, yang pas banget nggak bisa, karena belum tentu kata-katanya tuh bisa mewakili dari makna Oke, Arab yang sebentar benar, Pak Marban. gitu. Tadi dia bilang bahasa Arab yang pas. Nah, sekarang saya cari yang pas bener bahasa Arabnya. Itu bedanya. 219. Makanya harus ada aslinya kitab suci itu, kawan. Iya. Aslinya itu bagaimana? Iya, aslinya ada di mana kamu juga bingung. 219, Pak. Oke, ini Madia bacakan lagi. Madia coba Madia baca. Coba Madia baca. 219 ya. 219. Nah, ini benar, Pak. Oke. Naikin, Pak. Coba. Silakan bacakan dulu, Bang. Silakan. Naikin, Pak. Kurang naik, Pak. Enggak semua kelihatan. Silakan Julak, bacakan Julak. Apa itu? Aku mau hendak menghayati. Ya ini belum dinaikin mah nggak kebaca. Pak Bom, di scroll ke atas Pak Bom dikit, Pak. Pak Bom. Pak, mengambek. Nggak dinaikin. Gimana orang mau baca? Lagian dia muter, maju mundur. Saya bacain aja deh Madia ya. Ya, ini di QS 2 ayat 219, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang khamr ya, dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Berarti khamr dan judi dosa ya, haramnya. Dosa yang besar. Madia, sampai dosa besar. Iya, dosa besar. Berarti khamr nih haram. Bener nggak Madia? Betul kawan. Betul. Sekarang Pak Bom tolong buka QS 83 ayat 25, Pak. QS 83 ayat berapa? 25, Pak. 83 ayat 25. Madia, kalau dosa besar itu pasti dimasukin neraka ya Madia ya? Madia ngeker apa sih Madia? Ini sinyalnya kena benturan mungkin. Oh gitu. Satelitnya. Kalau dosa besar, sarung ya. Kalau dosa besar dicemplungin ke neraka ya, Madia? Dalam Islam, dosa besar maupun kecil kalau bertobat ya bebas, tidak bakal enggak, kalau enggak QS 83 25 ya. QS 83 25 ya. Iya. Madia, saya cuma tanya Madia, kalau dosa besar dimasukin neraka kan? Belum tentu, karena kalau dia bertobat masuk surga. Nah. Enggak, dia nggak bertobat masuk neraka kan dosa besar. Kalau yang nggak bertobat masuk neraka itu sudah. Oke, jadi masuk neraka ya. Aduh. Sekarang baca ini Madia. Madia baca ini Madia. Apa itu ayat berapa? Ini ayat 25. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Itu dosa besar nggak nih? Di dalam surga berlaku dosa besar. Tadi dosa besar dimasukin neraka. Minum khamar haram. Sekarang kok dikasih khamar nih? Itu memang di dalam surga itu sudah bebas, tapi tidak memabukkan di surga. Khamarnya tapi tidak memabukkan. Boleh mabuk di sana tapi tidak memabukkan khamarnya. Itu informasi dalam Islam itu tentang kenikmatan di surga, kawan. Kalau yang di dunia tadi memabukkan. Tapi tidak mabuk. Jadi yang tadi itu memabukkan kamarnya. Yang mana? Yang tadi di ayat tadi. Kalau sebelumnya. yang tadi di ayat QS 2 ayat 219 itu informasi tentang khamar sebelum Islam itu datang, kemudian menjelang Islam permulaan itu datang. Pada mulanya khamar itu Allah Subhanahu wa taala itu nggak langsung plek menurunkan perintah langsung nggak boleh. Itu artinya bertahap. Artinya bertahap dalam posisi awalnya seperti ini dulu, halus gitu loh, cara menghilangkannya halus. Jadi yang bilang dosa besar siapa itu? Dosa besar masuk neraka. Dosa besar tidak bertobat, dosa apapun dosa besar tidak bertobat masuk neraka. Enggak minum khamr, yang ditanya minum khamr. Minum khamr tuh alkohol bukan, Madia, memabukkan bukan.
itu setelah aturan. Pada mulanya pada saat itu ada kelonggaran dalam informasi di ayat itu. Tapi setelah itu di dalam Al-Quran ayat QS 219 ini, Al-Baqarah 219, informasinya kemudian sudah dilarang. Khamr itu memabukkan apa enggak? Minuman keras atau bukan? Khamr itu. Iya, itu minuman keras. Minuman keras sudah. Minuman keras ya. Minuman keras. Nah, kok di surga dikasih khamr? Karena di sana enggak mabuk khamarnya. Oh, enggak mabuk. Oh, begitu. Silakan Pak Marban, saya mau minum khamr dulu ah. Pak Marban, Pak Jeki, silakan saya mau minum khamr dulu Pak Marban, Pak Jeki lanjutkan, saya mau minum khamr dulu nih. Jangan di dunia, di surga lah. Jangan di dunia. Kalau di dunia nggak boleh, ada aturan. Ya, Tuhan tetap bicara. Ya terserah deh. Yang penting nanti saya bertobat. Minum khamr dulu. Silakan Pak Jeki. Ya, tapi kalau siapa tahu bidadari, Pak. Kita kan nggak tahu kawan. Bertobat tapi mampu nggak Bapak ketemu? Detik, ya kan? Nggak bisa kawan. Nggak bisa. Umur kita nggak ada yang tahu, hari ini per detik nggak ada yang tahu. Itu kuasaan Tuhan, bukan kuasaan iblis. Pak Marban, yang mematikan iblis. Hebat kan? Hebat kan? Ya. Tuhannya Madia bisa sulap dari tidak memabuk, dari memabukkan jadi tidak memabukkan, padahal sama-sama kamar. Silakan langsung. Boleh minum hamar tapi boleh, tapi di sana hamarnya beda gitu loh, beda. Ya, itu lagi istimewanya Islam kawan. Itu beda, hamarnya beda. Bedanya beda di dunia. Madia. Apa? Bedanya di mana tulisnya beda? Sama-sama hamir. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa di surga itu ada minuman hamar. Tapi hamarnya iya. Kalau di sini emang kalau yang di itu dikatakan di situ. Perbedaannya di mana? Coba tunjukin. Jadi di sana di surga hamir yang di surga itu sama hamir yang di dunia itu perbedaannya yang dikatakan perbedaannya di mana? Itulah keistimewaannya Islam, Pak Marban. Itu keistimewaannya. Kalau hamar di surga, walaupun kita minum banyak-banyak, kalau hanya kamu yang cerita, itu nggak ada kebenarannya karena kamu begitu terus. Loh, saya sama dia bacakan hadis ini. Ya mana? Makanya aku jelaskan. Ya. Coba jelasin. Jadi posisinya kalau minum walaupun banyak khamar di surga itu nggak mabuk. Kalau di dunia, iya, kalau banyak di mana itunya? Mana? Tafsirnya mana? Apanya? Tafsirnya mana? Bukan. Mungkin gini dulu Pak Marban. Homer yang dimaksud Madia ini apa? Homer ini cap tikus kah atau apa? Ya yang jelas ya sejenis itulah kawan-kawan apa namanya, tapi Madia nggak terlalu paham. Berarti di sana lagi nyetok gitu ya? Kalau Homer itu Madia, kalau Homer itu dari anggur yang telah disuling, yang telah itu. Kalau diminum banyak-banyak mabuk enggak kawan? Kalau diminum banyak-banyak. Udah jelas mabuk. Nah itu kalau di surga Islam sana walaupun banyak-banyak nggak mabuk, itu bedanya. Makanya coba terangin di mana tertulis kalau hamir diminum di surga banyak-banyak pun tidak memabukkan. Itu bartendernya siapa? Di QS surah bartender ayat 17 sampai 18. Di Quran dia bartendernya. Jadi jangan hanya cerita-cerita begitu. Itu yang Madia perlu jelaskan bahwa tadi Madia bilang Homernya itu ya sejenis itu. Jadi ada cap tikus ya. Terus kemudian ada topi miring ya toh. Berarti ada stok di sana kan Madia? Ada tuak. Buka surah Muhammad ayat 15 deh. Silakan buka. Surah Muhammad ayat 15. Sudah buka, saya nggak tahu. Madia bacakan. Perumpamaan jannah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai air yang mengalir yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang suka minum susu. Sebentar. Yang tidak berubah rasanya. Itu kan perumpamaan. Perumpamaan itu ini bukan perumpamaan, ini informasi di surga. Bukan perumpamaan tadi lagi. Kamu ini kenikmatan yang diperoleh di surga. Tadi Madia, tadi dari awal kamu bicara perumpamaan tentang surga ini kan kamu bilang begitu.
Iya, Coba nggak ada ulangi hubungan baca. perumpamaan surga, nggak ada. Beda, Coba beda, ulangi. beda topik, beda korelasinya. Coba Itu ulangi. informasi dari siapa? Madia, informasi dari siapa itu? Ini informasi dari Quran. Nah, coba ulangin. Quran Aku berapa? bacakan. Coba saya coba lihat juga. QS Muhammad ayat 15. Quran surah Muhammad ayat 15. Silakan buka. Kias Muhammad. Quran surah Muhammad ayat 15. Mari Ada bacakan. QS Muhammad, Quran apa? QS Muhammad ada. Emang ada? Perumpamaan surga yang dijanjikan. Ada. QS Muhammad ada. Nah, itu kan perumpamaan surga yang dijanjikan. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar. Nah ini, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Nah ini jadi sana ada sungai khamar. Jadi tapi tidak mabuk sungainya itu, Anda minum sepuas-puasnya nggak mabuk. Ada sungainya. Mana ayatnya yang tadi tidak memabukkan? Kalau mau tahu ayatnya, Anda baca itu tafsirnya, kelihatan gitu loh. Bukan waduh, kamu nih kukeker juga kau nanti. Sembarangan ngomong. Maksudnya kalau tidak tertulis, kamu jangan ngomong. Kamu mengarahkan kita ke yang lain. Kita kan mau belajar. Kamu tadi bilang itu Homer yang tidak memabukkan. Tadi di situ bilang lezat. Bedanya apa orang sama di kalau mau sebentar. Bedanya apa sama orang yang beli Homer di warung Daeng? Jadi di surga itu, kalau kawan-kawan mau informasi bahwa Hamar itu tidak memabukkan, redaksinya buka Quran surah As-Saffat ayat 45 sampai 47. bilang itu Homer yang tidak buka aja Quran surah As-Saffat ayat 45 sampai 47. Itu Hamar tidak memabukkan. Silakan buka itu dua ayat itu, As-Saffat ayat 45 47, Muhammad ayat 15. Dua itu tidak memabukkan Hamarnya, itu redaksinya. Itu menjelaskan surga. Menjelaskan surga dan Hamar di dalam surga. Ini Lejek. Ini siapa yang bicara tuh? Gak jelas. Elemen itu. Elemen 9. Oh, elemen. Di bawah Hamar itu tidak buka. Bang Elemen, suaranya Bang Elemen. 5 sampai 7. Suaranya putus-putus Pak Elemen. Nggak jelas. Pak Bom, tolong buka share screen-nya Pak Bom. Pak Bom, tolong share screen-nya, saya mau tunjukin nih Madia minum khamar kayak begini berarti di surga ya. Pak Bom, tolong Pak. Pak Bom. Pak Bom udah tidur Pak Bom. Pak Bom. Pak Bom. Pakai jurus mabuk dong Pak Ray. Ada. Hanya nih mau kasih tunjuk contohnya apakah seperti ini. Menjelaskan dan tidak memabukkan. Elemen suaranya nggak jelas. Yang ngomong siapa sih ini? Pak Bom. Assalamualaikum Pak Bom. Ya, siap. Bagaimana? Tolong itu share screen-nya Pak Bom. Ini kamarnya kayak begini ya. Kamarnya kayak begini ya, Madia. Ini lagi minum kamar dia nih. Ini dunia begini berarti ya. Kamar yang lezat katanya. Ini kalau di surga begini nggak, Madia? Kalau ini kan gambar monyet terpesona kelihatannya ya. Jadi ya terpesona ya, nggak ada informasi yang baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Oke. Terpesona saja monyetnya. Iya. Berarti ini di surga itu nggak ada mabuk. Hamarnya nggak memabukkan. Sungai Hamar. Sungai Hamar. Oke, ini berarti Mbak Dia sebentar berarti Pak tidak Ray. mabuk nih. Sebentar Pak Ray. Tadi dari awalnya kamu tunjukin ayatnya itu, awal perkataannya itu perumpamaan. Kok kamu nggak? Jadi Coba perumpamaan semua itu. Oke. Baca. Made bacakan kembali Made ulangkan ayatnya, baca. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Sebelum itu. Anda jangan potong dong. Nah kayak gini, kalau di surga nanti begini nggak mabuk. Tadi mabuk.
Dengerin dulu. Selesaikan dulu Madia bacakannya. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata. Bukan ketawa di layar. Bukan. Coba nonton media itu di media. Lagi dog drink beer. Warnanya putih, sedap rasanya. Sebentar Madia, enggak kedengaran jadinya. Minum. Ya tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan. Dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi di sana minumannya nggak mabuk. Quran surah As-Saffat ayat 45 sampai 47. Jadi enak di sana. Jadi yang suka teler-teler di dunia, nanti kalau dia masuk Islam di sana minum mabuk, tapi tidak memabukan. Minum hamam. Nah iya. Makanya saya masuk akal sama dia begitu. Kenapa saya bilang masuk akal? Karena apa? Jadi perbuatan kita yang jelek-jelek pun di surga jadi bagus gitu loh. Itu makanya saya masuk akal jadinya. Jadi yang suka mabuk di dunia di sana nanti minum hamar juga, tapi tidak mabuk, itu kebal dia dari mabuk. Jadi keistimewaan Islam itu ada hamarnya nggak memabukkan. Kira-kira orang yang jadi kalau masuk Islam dia nanti minum hamar juga gitu loh. Bukan hanya kenikmatan rohani doang. Jadi sebenarnya begini Madia. Jadi Madia juga mabuk-mabuk aja di bumi, puas-puasin juga. Sebab di surga juga tetap muas-muasin juga kan, gak ada bedanya kan? Iya, tapi nggak memabukkan kawan. Jadi bedanya di dunia hamarnya mabuk, di sana enggak. Makanya gitu. Saya bilang Madia, kenapa di dunia aja nggak mabuk-mabuk aja terus, di surga aja mabuk-mabuk. Kalau di dunia nggak boleh, ada aturannya kawan, dilarang dulu, bersakit-sakit dahulu nggak boleh. Itulah boleh. Gitu ketika ada orang seperti Bang Madia di sorga, jadi di dunia dia nggak suka homer. Apakah nanti masuk sorga, kemudian dia akan minum homer gitu? Pak Bombom bukain Pak Bombom di Madia nangis karena nih. Dia melewati sungai Hamar itu, dia bisa tertarik melirik Hamar di sungai kan. Itu ada sungai Hamar. Dia melirik sungai itu bisa tertarik sama. Dia lagi lawan Pak Marban. Dia lawan Pak Marban. Madia lagi berhadapan sama Marban. Jadi saya setuju sama kamu Madia, setuju sama kamu, sangat setuju malah. Jadi artinya, makanya kejahatan pun dilakukan, tetap aja di surga baik, itu masalahnya. Beda, di dunia kejahatan ada aturan, Tuhan sudah tetapkan cara di suci dan hadis. Nggak boleh kejahatan, ada aturan. Anda samakan aturan apa? Aturan Sang Pencipta menurunkan kitab suci dan hadis dalam Al-Quran seperti itu. Al-Quran dan Al-Hadis melarang berbuat jahat. Di surga itu kau bisa kenjusin mamamu, bisa kenjusin. Kalau di surga boleh, kalau di surga boleh. Yang positif boleh apa saja halal di surga. Halal. Mana positif itu? Intinya segala sesuatu, intinya kalau saya lihat dari keteranganmu Madia, segala sesuatu yang dilarang di dunia itu bebas dilakukan di surga. Itu yang jadi masalah. Kan ada poinnya. Iyalah, di sana semua ada poinnya apa? Poinnya ada. Jadi halal. Jadi itulah kekonyolannya. Di dunia aja udah dilarang. Kok di surga malah dibebasin? Karena di surga tidak mabuk hamarnya, itu bedanya gitu loh. Hamarnya saya tidak hanya bicara hamer, saya tidak bicara hanya hamer. Tadi kan kau bilang artinya segala sesuatu yang dilarang di dunia dihalalkan di surga. Kan kamu ngomong begitu. Iya, tapi ada perinciannya. Aku bilang itu ada perinciannya. Kalau mau apa tanyakan, Madia jelasin perinciannya gitu loh. Madia siap menjelaskan perinciannya itu kawan. Perincian kenikmatan di surga itu gitu loh. Madia jelasin perinciannya. Jadi kenikmatan surga Islam itu jasmani dan rohani. Ini keadilan Tuhan. Manusia diciptakan jasmani dan rohani. Iya, makanya. Bentar. Waktu kamu anti meninggal itu, mohon maaf ya, itu kelaminnya kering di kuburan atau kamu bawa ke sana?
Di kuburan itu nanti manusia menjelang akhir Jadi saat deng-deng. berbangkit kiamat, manusia dibangkitkan utuh kembali. Oh, Itu lo informasi di dalam ngarang Al-Quran. bebas Seperti saja itu, ini ya. si pedo satu. Dibangkitkan utuh kembali di Woi dalam pedo, kuburan. berhenti kau Ya, ngomong itu. cerewetnya itu. Jadi apapun alasannya di kuburan itu sudah terbantahkan, patah karena di Udah kuburan khotbah menurut ke Islam itu MUI sana kau. dibangkitkan. Kalau khotbah itu di MUI, Kan nggak usah di kan sini. bentar Bang Madia. Ngomong Jadi kan kau. harus tetap masuk ke api penyucian kan begitu ya. Harus harus masuk neraka dulu kan Bang Madia ya. Melewati di atas neraka jembatan Sirat itu maksudnya melewati. Oh Bukan enggak, itu langsung bukan langsung jatuh ke saya dalam percaya neraka. Quran aja. Saya percaya Quran. Jadi Quran Ya. berkata itu sudah menjadi ketetapan bahwa akan Ya. masuk ke situ gitu. Tidak ada ayatnya masuk Ya. ayatnya itu. Itu melewati. Akan mendatangi. Nggak Akan ada melewati, mendatangi. Ya, saya Pak Bambang bukain Madia lagi ketawa. Ketawain Madia. Di situ dikatakan mendatangi dan itu sudah ketetapan. Iya, mendatangi itu maksudnya menyeberang jembatan Sirat yang di atas neraka itu kawan. Tidak ada. Bidadari itu. Kalau Anda mengatakan bidadarinya nih. Kawan-kawan mengatakan mendatangi itu memasuki neraka, berarti petugas pemadam kebakaran memasuki rumah terbakar dong. Orang mendatangi kawan merapi masuk kawah dong. Jadi orang masuk. Masa petugas itu masuk ke dalam rumah yang terbakar? Dia mendatangi masuk lagi. Gimana dia memadamkannya? Jadi jangan. Masa dia ikut-ikutan nonton? Masa dia ikutan nonton kebakaran? Rumah yang terbakar. Petugas mendatangi rumah terbakar. Apa dia kebakaran? Masa dia ngomong begitu aja? Dia masuk ilustrasimu sudah tidak tepat. Ini ilustrasi saja. Jadi kawan-kawan mengartikan mendatangi itu kan memasuki nih. Berarti orang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah terbakar, dia memasuki rumah terbakar. Mati semua petugas. Sebentar. Itu kamu nggak tahu kalau baju pemadam kebakaran itu ada baju khusus dan ada satuan khusus untuk masuk. Tapi dia nggak masuk juga ke dalam masuk api, gimana? Ke dalam rumah. Itu sampai diperiksa itu udah mati semua belum? Mau dibukakan nggak itu ayatnya? Aku tanya seorang mendatangi kawah Gunung Merapi, apa masuk ke dalam kawah Gunung Merapi itu? Ya enggak lah, cuma nangkring di sampingnya saja, enggak masuk ke dalam kawah itu. Jadi posisi kalimat mendatangi tidak baca ayatnya. Coba baca ayatnya dulu Madia. Baca dulu ayatnya itu. Sudah Madia tahu itu surah Maryam 71. Itu informasi Anda buka tafsirnya langsung, selesai urusannya. Kawannya. Jadi mendatangi bukan memasuki. Itu namanya. Jadi Quran tidak bisa menjawab dirinya sendiri berarti kan. Dia harus membutuhkan menggandeng mengkeker yang lain gitu loh. Sebentar dulu. Harus dia tahu maksudnya. Emang di neraka itu kalau pesundal duluan masuk surga sama biar Madia. Itu gimana ngekernya begitu. Kalau dari ditafsirkan gimana? Madia, saya masuk logikamu dulu yang tadi itu mendatangi kawah gunung berapi kan gitu. Emang di situ ada katanya mendatangi kawah neraka. Iya, Madia kan ngasih tahu ini ilustrasi. Ayo, turis. Mendatangi. Emang ada di situ kawah neraka dibilang. Beli tiket yuk, nah, turis. Kunjungin neraka yuk. Jadi neraka itu di bawah jembatan Sirat yang akan diseberangi. Yang perbuatannya di dunia itu baik, maka dia lolos. Jual sawah itu? Dalam Quran di mana itu, Madia? Dalam Quran berapa? Coba saya lihat. QS Maryam 71. Silakan. Iya, jembatan Siratnya. Jembatan Sirotnya. Itu buka tafsirnya itu. Ada sudah informasinya semua. Silakan buka tafsirnya semua ada itu. Kamu percaya nggak Quran itu firman Allah? Percaya. Tolong kamu bukakan sesuai dengan Al-Quran bahwa itu nanti yang dimaksud Allah gini loh, gitu loh. Sekarang jadi apakah mau tahu maksud arti Al-Quran itu kan? Buka tafsirnya, jangan ditafsirkan sendiri, nggak boleh. Yang mentafsir itu siapa? Yang menafsirkan itu siapa? Hah? Yang menafsirkan itu siapa? Ahli tafsir. Firman Allah bukan? Ahli tafsir. Biar tahu maksud Al-Quran yang sebenarnya. Firman Allah itu. Bukan. Firman Tuhan, biar paham firman Tuhan dalam tafsir itu. Orang ahli tafsirnya aja bayarannya khilafah kok. Banyak ngomong lu.
Kalau itu bukan sampai kamu pakai asumsi. bilang ahli tafsir, Itu itu asumsi, nggak hampir boleh kawan. ribuan ahli tafsir Sekarang punya tolong beda-beda. dijawab bagaimana Anda Yang mana menjelaskan satu? tanpa tafsir. Tolong dijawab bagaimana Anda menjelaskan tanpa tafsir di surga perang naga. Terus bagaimana Anda menjelaskan tanpa tafsir di Ya, neraka Itu pelacur nggak ada di duluan masuk tafsir-tafsir surga, gimana? itu. enggak, Nggak ini ada muslim, ini tafsir-tafsirnya. muslim. Jadi ada satu muslim ketika ketemu pembahasan baru, itu satu kampung akan bahas itu terus. Nah, ini salah satunya Madia yang belum ngebahas itu. Jadi dia pengen bahas perang naga ini. Ya, Madia ya itu udah banyak Enggak, berkepada nih aku sahabat udah bahas itu. perang Aku yang naga aja. pelacur PSK, yang PSK pesundal masuk surga itu gimana itu? Duluan kesian orang yang baik-baik kok. Udah di surga pelacur itu PSK. nanti kau tuh Kok bebas kasihan orang, ngurusin mamamu, kok kasihan orang ngurusin mak. anakmu, Madia, semuanya jadi halal. Sebentar, Madia, bukan. di Kamu Al-Quran. Madia, kamu jangan baca Alkitab seperti baca Quran, nggak masuk. Tolong Informasi, dijelaskan, nggak ada di tolong Alkitab dijelaskan tuh dulu. Tolong informasi. dijelaskan ayat itu. Dia Tolong satu dijelaskan. dia satu narasi. Ya, jadi itu sudah menjelaskan berikutnya. Kamu jangan ngangkat kasus sementara di teks itu sudah memberikan jawaban gitu loh. Kamu Apa jawabannya? nggak Silakan. Jawab nggak apa bisa jawabannya itu? lompat-lompat begitu gitu. Ayat-ayat berapa Tolong yang kamu jawab apa maksud tadi? jawabannya. Coba ayat-ayat berapa yang kamu maksud tadi? Di Matius 21 ayat 31. Kita jawab sebentar, saya buka. Itu kan pelacur Apa itu? duluan masuk surga. Berapa itu? Kasihan Madia, orang yang baik perempuan Madia, duluan. Madia, sebentar. Madia. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau ada pertentangan kan berarti Al-Quran bukan dari Allah. Tadi banyak-banyak bertentangan gitu berarti bukan dari Allah dong ya, Madia. Kan sudah Madia jawab semua tadi, tidak ada bertentangan. Ya Madia aja sudah bisa gimana? jawab. Madia jawab tidak Ya ada satu bertentangan. menyesatkan kok. Nanti bisa dianalisa kok. Nanti Madia buat reaksinya. Mana yang bertentangan Madia buat reaksinya di video ini. Untuk khusus Khotbah ayat tadi sana yang kamu itu sarannya Dari tadi teroris. aja sudah dipaparkan yang 1000 hari, 50.000 hari bagi ini itu bertentangan. Belum saya bahas mengenai hari penciptaan. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8. Kamu pusing kepala Barbie kalau saya sebut satu-satu. Bagaimana bertentangan kan sudah Ada menjelaskan lagi tadi kapal lewat. yang dikeker lain-lain makhluknya menurut Allah. Menurut Allah loh, ingat ya, hari menurut Allah digambarkan kepada Al-Quran untuk menginformasi kepada manusia. Yang dikeker lain-lain makhluknya. Makanya pertanyaannya, malaikat menghadap Allah berapa lama perhitungannya? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitungannya kan 1 hari 50 tahun menurut hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50.000. Sebentar. 50.000 tahun. Sebentar Madia. Malaikat itu menghadap Allah, bagi manusia hitungannya 50.000 tahun, betul? Maksudnya gimana? Betul. Loh, jadi malaikat ini menghadap Allah, itu berapa tahun hitungannya bagi kita, anggapan kita? Bukan begitu cara memahaminya. Sudut pandang Sang Pencipta menilai hitungan hari menurut Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan betul begitu Madia, betul begitu Madia. Iya, dengarinlah dulu, betul begitu. Ya, iya, sudut pandangnya betul begitu. Tapi kan Jibril kan datang ke Gua Hiro. Iya kan? Iya. Datang enggak? Terus untuk balik lagi kan 50.000 tahun lagi. Kan sudah Madia sampaikan, ini sudut pandang Sang Pencipta di mata Allah, bukan sudut pandang manusia mengukur, bukan sudut pandang manusia mengukur ukuran malaikat dalam hari itu, bukan seperti itu. Kamu ini. Kenapa dibilang sudut pandang manusia ada? Ini sudut pandang, sudut Sang Allah Subhanahu wa Taala Sang Pencipta untuk malaikat. Nah, kemudian jangan dikorelasikan menurut sudut pandang manusia berapa? Pandang malaikat itu. Kemudian menurut sudut ke Sang Pencipta nggak bisa, kawan. Nggak bisa. Sekarang menurut sudut pandang manusia berapa? Sudut pandang manusia di mata Sang Pencipta menurut Allah itu 1 hari 1000 tahun. Iya, 1000 tahun. Coba tadi sudut pandang Allah 50.000 tahun. Sudut pandang manusia 1000 tahun. Ya. Sekarang Jibril itu datang ke Gua Hiro. Kembalinya entah kapan itu. Kalau dari sudut pandang manusia. Kan ada batasan garis bawahnya.
ruang lingkupnya ini sudut pandang Sang Pencipta untuk ukuran malaikat. Sudut pandang Sang Pencipta untuk ukuran manusia. Jadi tidak ada berkorelasi dari sudut pandang manusia dikorelasikan ke malaikat. Korelasi itu apa sih artinya sama dia? Patah kawan, patah. Jadi tidak bisa dikorelasikan seperti itu karena beda jalur korelasi nggak ada. Ya. Sekarang logikanya nggak masuk. Tolong jangan logikanya nggak masuk, Madia. Kamu terlalu memaksakan. Logikanya nggak masuk itu. Sekarang pertanyaan saya, Madia, ya. Waktu Allah SWT mengutus Jibril, dia di surga apa di mana ini si malaikat ini? Apa gimana? Jadi, coba ceritakan. Allah Subhanahu wa taala itu kan punya kata-kata berfirman, mutakaliman. Nah, inilah dalam Islam itu mutakaliman. Kalau Dani ngomong sebentar. Kalau Dani ngomong nggak ada firman Allah di Al-Qur'an. Dia tidak bicara orang lain. Ini sudut pandang Madia dalam menjelaskan ke kawan-kawan ya. Analisa Madia kawan. Ya tolong nggak usah di jalur ke lain lagi. Ini sebenarnya saya tidak butuh analisa Madia. Yang saya butuh dari Al-Qur'an itu jawabannya, bukan analisa. Analisa bisa macam-macam. Makanya kan Madia ini menjelaskan ke kawan-kawan jangan dikorelasikan lagi sama yang lain. Lah kan yang ada tertulis kan itu yang kita pertanyakan, bukan analisa Madia. Ya, kan Madia jelas, ini kan Madia memandang menjawabnya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Madia. Betul, tetapi tidak sesuai dengan analisa Madia ini berdasarkan informasi yang Madia dapat sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Enggak. Iya, kan kita melihat apa yang tertulis, Madia. Ya, silakan yang mana tertulis. Aku jawab. Mana? Silakan. Nah, apa yang itu tertulis? Tadi yang 50.000 itu sama 1.000. Nah, makanya yang tertulis tadi itu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Mana ada di situ gambaran? Mana ada sudut pandang? Kadang kekeran, kadang gambaran, kadang posisi. Boleh gambar apa? Satu hari. Kapan kau boleh menggambarkan? Buat manusia. Madia, sejak kapan kau diperbolehkan menggambarkan? Satu Sebentar, hari. mungkin begini, Madia, kamu jelaskan dulu. Yang 1.000 tadi buat siapa? 50.000 itu tadi buat siapa? Coba rinci pelan-pelan, kamu jangan belok-belok sana belok sini. Tahu berulang-ulang kekeran tadi. Satu hari 1.000 tahun itu yang dikeker manusia. Sebentar, pelan-pelan. Aduh, sebentar dulu. 1.000 tahun bagi manusia, kemudian 1.000 gimana? tahun bagi manusia, 1 hari bagi Sang Pencipta. Dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an seperti itu. Aneh lagi. Iya, aduh. Kekeranmu terlalu banyak sampai kamu lupa mau keker apa ini. Sampai tahu sudut pandangnya Allah katanya. Iya, soalnya Madia udah bicara sama Allah tuh di surga. Anggaplah kita mengerti. Lanjut, yang 50.000 tahun bagaimana? Nah, yang 50.000 tahun 1 hari di mata Sang Allah. Kemudian menurut aturan yang dipandang dikeker Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun itu buat malaikat. Berarti yang dikeker beda dong. Malaikat satu posisi, manusia satu posisi. Jadi dua posisi yang dikeker ini beda posisi lah ya. Jadi 2 posisi ini jangan digabung-gabungkan kekerannya. Ini menurut pandang Allah, sudut pandang sama. Sebentar, yang 50.000 tahun tadi. Yang 50.000 tahun tadi gimana? Yang 50.000 Enggak, kamu tuh terlalu retoris gitu loh. Yang dikeker itu sudut pandang Allah untuk malaikat. Ya. Sudut pandang Allah untuk malaikat 1 hari 50.000 itu sudut pandang Allah untuk malaikat yang dikeker. Kalau 1 hari kemudian 1.000 tahun itu untuk manusia yang dikeker. Jadi 2 posisi ini jangan digabung-gabung karena beda kekeran masing-masing. Masing-masing ada kekerannya. Enggak usah digabung-gabung. Jadi begini. Saya ambil kesimpulan bahwa ya. Sebentar. Jadi berarti begini. Hari untuk malaikat itu menurut Tuhan berbeda dengan hari untuk manusia, begitu? Hitungannya beda, betul sekali kawan. Hitungannya beda. Oke. Tapi sudut pandang Sang Pencipta kekerannya. Sudut pandang Sang Pencipta. Ya. Oke. Jadi ternyata Allah SWT itu sangat aneh berarti.
Ya terserah Anda, terserah kita hanya menjelaskan informasi seperti itu. Ya kalau Anda bilang Jadi aneh, begini, ya Bang Madia, kesimpulan saya satu begini, bahwa Allah itu tetap membutuhkan satu hari, ya, sebagai waktunya dia, ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ya bahwa bagi manusia itu apa namanya, manusia itu lebih lebih apa ya? Lebih jauh, lebih banyak. Ya artinya lebih lebih Jadi lama malaikat itu. satu hari buat Tuhan, 1000 hari buat satu hari buat Ya, Tuhan, 1000 hari buat manusia. jadi malaikat itu dia terbang lebih lama karena 50.000 tahun tadi dikatakan begitu kan. Nah, maka yang menjadi soal bahwa bagaimana ketika Nabi menerima wahyu, apakah itu Jibril dia setelah memberi wahyu dia kembali lagi kepada Allah atau dia nangkring di situ? Karena kalau dia pergi lagi, itu akan Muhammadnya udah keburu mati di situ gitu loh. Logikanya gitu ya. Satu ayat belum sampai aja udah. Gimana kira-kira Bang Madia? Ini kita bertanya loh. Kita bertanya. Jadi gini, jadi mengapa Anda harus bingung seperti itu? Karena sudut pandangnya ini kan satu-satunya posisi yang sentralnya dari Allah semua. Jadi apa yang menurut Allah itu kekerannya dijelaskan untuk manusia dan untuk malaikat. Jadi posisi apapun yang kedua-duanya tidak mengurangi posisi dalam hal ini, apalagi dikorelasikan tadi ke dalam firman wahyu. Malaikat Jibril tidak ada berpengaruh. Tidak ada berpengaruh sekali karena ini hanya murni sudut pandang Sang Pencipta dalam menilai waktunya, hitungan hari atau waktu itu sendiri ya. Gitu. Jadi berarti nggak ada gunanya lah ya. Ada yang sudut kekerannya sudah beda-beda. Ada yang jadi kalau kombinasikan seperti itu. Kita sampai jam 3 waktu Jakarta Oke, aku satu dong mau tanya sama Madia sebentar. Ya, Madia. Ini Google kedua ini device not connected. Lo saya nggak bisa angkat lo dari tadi. Google kedua ini sinyalnya lemah sekali. Madia. Ya, sebagai tadi kesimpulan Bang, sorry, sebagai kesimpulan tadi, jadi memang Madia ini kesimpulan saya ya, menurut saya dengan jawaban Bang Madia, dia juga tidak memahami intinya pokoknya ya, itu waktunya Tuhan, jangan hitung-hitung gitu loh. Kalau dihitung-hitung, ya kita jadi bingung seperti ini gitu. Madia juga akhirnya tidak bisa menjelaskan begitu. Pokoknya itu waktunya Tuhan ya. Itu beda dalam Alkitab itu sebenarnya ada juga Madia. 1000 tahun bagi apa manusia, 1 hari bagi Allah. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Itu ada timbal baliknya. Nah, maka kesimpulannya adalah bagi Tuhan itu ya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi bagi Madia itu tidak ada timbal baliknya. Nah, sementara Alkitab itu ada juga membahas itu, tapi itu ada timbal baliknya. Sehingga apa? Yang diambil jalurnya adalah bahwa memang bagi Tuhan itu mau 1000 tahun, mau 1 hari sama aja gitu loh. Tapi kan kalau dalam kitabnya Madia itu tidak ada kesinambungannya, apa timbal baliknya tidak ada gitu. Jadi hanya dipandang dari sudut pandang hitungan waktu dari Allah saja, dari Allah saja, tidak ada dari manusianya begitu. Jadi dia tidak berkesinambungan dan jadi kesimpulannya gantung sebab informasinya ada berbagai macam jumlah tahun gitu. Silakan Bang tadi. Iya, Madia. Oke, silakan. Iya, mau nanya. Kalau baca syahadat itu wajib ya hukumnya, perintah dari Allah ya. Dalam hukum Islam itu bersyahadat ya, itu sudah jelas untuk hukum Islam mengikuti syariat Nabi Muhammad harus bersyahadat, rukun Islam namanya, yaitu pertama syahadat. Itu wajib ya. Itu juga perintah dari Allah juga ya. Ya, bukan Islam namanya kalau tidak bukan beragama Islam kalau tidak bersyahadat. Oke. Sekarang minta tolong dong Madia tunjukkan dalilnya syahadat di Quran. Dalil syahadat di Al-Quran saya sampaikan kepada kawan-kawan itu ada beberapa ayat yang menyebutkan keesaan Tuhan, satu ayat. Iya, dalilnya Madia. Satu ayat ya, seperti itu.
Dalilnya di QS itu berapa? banyak sekali dalil. Itu sudah Madia buatkan video dalil syahadat. Banyak sekali. Iya. Cuma aku tahu posisi kawan-kawan. Maksudnya di dalam Al-Quran itu tidak tergabung. Musik siapa ini? Aku Matikan tanya, dulu, bro. Madia. Ini ada suara musik siapa dari nih? mana ya? Matikan nih. Madia, maksudnya tunjukkan aja, nggak usah terangin panjang-panjang lebar. Dalilnya di Quran mengenai syahadat, Madia. Kan sudah Madia sampaikan dari berulang-ulang kepada kawan-kawan. Nanti kalau Madia sampaikan, nanti kawan-kawan membantah lagi posisi seperti itu. Karena Enggak. di Al-Quran itu Dalil ada QS berapa lah gitu aja. QS berapa? QS Al-Ahzab ayat 45 kawan. Tapi tolong kalau sudah coba bacain aja deh. Silakan Pak Bambang tampilkan. Silakan enggak apa-apa. Apa aku? Silakan. QS Al-Ahzab ayat 45. QS bacain aja sama dia. Ayat 18. Nah, silakan enggak apa-apa. Buka aja enggak masalah. Bacain lah juarang rocos itu, bacain sendiri. Bacain coba sama dia. Bahasa Indonesia. Kami bacanya itu. Bacakan aja enggak apa-apa. Haram. Enggak. Saya enggak lihat. Coba sama dia. QS Al-Imran ayat 18 Allah berfirman, Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang ilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian dikuatkan dengan dari ayat lain Allah berfirman tentang status Rasulullah sebagai cukup utusan dia. Nabi. Berarti nggak ada. Syahadat dua ayat ini nggak masuk lah. Kamu baca aja artinya syahadat. Tolong dengerin nama dia bacakan. Nama dia bacakan. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan. Quran Al-Ahzab ayat 45. Jadi dua udah jelas-jelas. Madia, jangan inilah Madia suka mirip-miripin, nyerempet-nyerempetin. Al-Imran ayat 18, Al-Ahzab ayat 45. Madia, oke deh, daripada kamu kemana-mana dan nyerempet-nyerempetin yang sama-sama dimirip-miripin. Sekarang ini dari syahadat kamu terjemahin aja ya. Nggak apa-apa, asyhadu alla. Dengerin. Kan pendengar kan tahu Al-Ahzab ayat 45, Al-Imran ayat 8. Udah dah, berarti memang nggak ada ya Madia di Quran. Kenapa pada masih jalanin syahadat sedangkan di Quran nggak ada ya? Imani aja lah. Puluhan tahun mereka ngejek-ngejekin orang Kristen, imani nggak taunya dia sendiri yang imani sendiri. Telan ludahmu sendiri sekarang ya, Muslim. Oke ya, nggak ada ya Bang Madia ya. Oke, udah pergi dia. Kasihan Pak Bom juga udah ngantuk. Closing Pak Bom.